Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syekh Nawawi ad-Dimashqi Husan la ba'ana wa umatina wa jatina wa jatina wa sakna syaihina Husan illa mahadina asqiya malang talamidhi wa asatina wa alibai lillahi ta'ala lahumul fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-15. Babu ma yaqulu idza kana alai dainun. Babu ma bab tentang doa yaqulu kang ngucap hu ing ma sapa wong idza kana nalikane ana ali ngatasé man apa dainun hutang. Ajaza kang apes sapa man anu saking dain. Ini doa untuk bisa melunasi hutang. Kalau Anda punya hutang, merasa berat dengan hutang itu, insya Allah dengan doa ini hutang kita akan terlunasi. Tapi berusaha juga, bukan kemudian ngotok utangi lunas, enggak. Yuk, kita enggak tahu. Tapi ada usahanya. Rawaina fi kitabib at-Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, an Ali radhiyallahu anna mukataban, saat temene budak mukatab, ngerti budak mukatab ya, budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan dengan cara melunasi, menebus menebus nilainya. Iku ja'ahu, datang sapa mukatab hu ing Ali faqala, ada seorang budak datang ke Sayyidina Ali. Dia bilang begini, ini ajastu an kitabati, ini sedene ingsun iku ajastu, tidak mampu sapa ingsun an kitabati saking menebus hargaku. Fa'a ini mongko mugi nulungi sapa tuan ingsun. Kata budak tadi, Sayyidina Ali, saya ini dijanjikan merdeka dengan cara menebus hargaku, tapi saya nggak mampu. Dia tidak bisa untuk mencari uang sebesar harga dia ketika dia dibeli. Fakola mongko dawu sapa Ali begini, ala u'alimuka ana ta mau sapa sira ento ngajari sapa ingsun ka ing sira bi kalimatin, kalawan kalimat alamani hina, yang ngajari hina ing kalimat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, mau enggak kamu tak ajari sebuah doa yang doa itu diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi. Laukana lamun ana aleka ing atase sira apa mislu jabalin, seupamane gunung, apane dainan hutange, andekan kamu punya hutang sebesar gunung sekalipun, adahu mongko akan melunasi hu ing utang sapa Allah angka saking sira. Lah kita berdoa ini, hutang sebesar apapun insyaallah lunas. Atau paling enggak dimudahkan ngelunasi hutang. Doanya ini, kayaknya doa ini terkenal juga kita. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu doa melunasi hutang. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah, akfini mugi nyukupi sapa tuane ingsun bihalalika kelawan sesuatu yang halal, an haramika saking sesuatu yang haram. Semoga kita dijaga dari yang haram. Wa aghnini lan mugi nyukupi sapa atau ngasih nyukupi ning ingsun bi fadlika kelawan keanugerah Tuhan aman saking seseorang siwaka kan selain Tuhan. Waqat qadamna, teman-teman sudah lewat fi babi mayuqalu inda sabah wal masa'an. Ini masih ingat ya, doa ini masuk juga di doa pagi dan sore, disampaikan juga ini. Hadis Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an fi qissati rajuli as-sahabati alladzi yuqalu lahu, yang disebut namanya Abu Umamah.
yang sowan ning Sayyidina Ali itu kalau dalam riwayat siapa Abu Dawud namanya Abu Umamah, seorang sahabat beda. Kalau yang ini seorang budak. Kalau yang di hadisnya Abu Dawud itu seorang sahabat namanya Abu Umamah yang juga terkelilit hutang. Maka kemudian oleh Nabi dikasih doa itu. Wa qauluhu humumun lazimatni wa duyunun. Kalau di hadis lain ada redaksi begini. Humumun kesedihan hati lazimatni yang melilit ni ingsun wa duyunun lan hutang. Maksudnya orang tadi punya hutang banyak dan perasaannya sedih banget. Nah, maka kemudian dikasih doa itu. Allahumma afini bihalalika aman an haramika wa aghnini bifadlika aman siwaka. Baik, nah itu doa membayar melunasi hutang. Nah, sekarang babuma yakulu ngucap hu ingman sapa manwong bulia yang diuji bil wahsati dengan sifat dengan kondisi risau, wahsah, hatinya risau, apa bahasa kita galau. Kalau kita lagi sumpek, kita nggak tahu kadang waktu itu kadang sumpek banget, tapi kita nggak tahu sumpeknya kenapa. Nah, ini doanya menghilangkan kesumpekan. Rawaina fi kitab Abi Nusuni an Walid bin Walid radhiyallahu anhu qala. Suatu ketika Walid bin Walid itu matur kanjeng Nabi, ya Rasul, ini sedune ingsun iku ajidu nemu sapa ingsun wahsah ing hati yang galau. Kanjeng Nabi, saya ini pikiran saya lagi sumpek banget. Kalau orang dulu begitu ya. Begitu apa matur Nabi, langsung dikasih sesuatu oleh Nabi. Saya lagi sumpek banget. Nah, jawabnya Nabi begini. Kala jawab sapa Nabi, idza akhotta nalikane siap-siap sapa ingsun atau ngambil sapa ingsun manto jaaka ing tempat tidurmu. Nah, kalau pikiranmu sumpek, maka kalau malam hari mau tidur baca doa ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaiton wa ayahduruni. Fa innaka la yadruka aw la taqarrubuka. Teko ayahdurun. Ini yang agak beda ini ya, min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi. Itu yang beda. Lah kalau kita baca di Wirdul Latif itu yang enggak ada. Kita biasanya baca hanya a'udzu bil kalimatillahi tammati wa min hamazati min syarri ibadihi ya. Wa min adzabi syaiton wa yahdurun. Di sini ada tambahan min ghadabihi wa iqabihi. Anda boleh baca ini atau yang ada di Wirdul Latif. Di Wirdul Latif itu juga hadis cuma riwayatnya yang beda. Fa innaha, jadi kata Nabi begini, kalau kita menjelang tidur baca doa ini, maka fa innaha mongko sak temene wahsah risau iku layadruka, tidak akan mengganggumu. Artinya insya Allah kerisauan hati kita akan hilang. Aula takrubuka, atau bahkan tidak pernah mendekat. Artinya kita insya Allah terjamin terjaga dari hati yang risau. Warawaina fil abil bara, hadis yang ke-284. Kala ata datang Rasulullah ing kanjeng Nabi sapa rajulun. Suatu ketika ada seorang laki-laki sowan ing kanjeng Nabi, yasku halih mengadu, yasku matur ilahi maring Nabi al-wahsata ing risaunan hati. Suatu ketika ada seorang sahabat datang ke Nabi. Kemudian dia matur tentang hatinya yang risau. Faqala mongko dawuh sapa Nabi aksir min antakula. Perbanyak baca ini kata Nabi. Kalau yang di atas Walid bin Walid, kalau yang di sini enggak ada namanya. Kalau di atas doanya a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min amazil syayatin wa ayahdurun. Kalau di sini doanya Subhanal Malikul Qudus Rabbil Malaikati Waruh Jalalta As-samawati wal arda wa bil izzati wal jabarut. Itu doa yang diajarkan Nabi versi lain. Sama fungsinya untuk menghilangkan kerisauan hati.
Kita biasanya cuma subhanal malikul kudus, subuhun kudusun. Macane poso tok. Biasanya kan kita hanya waktu puasa aja tuh. La witir. Kalau di sini bisa dibaca ketika kita menghadapi pikiran yang ruwet. Nggak tahu kadang muncul pikiran yang nggak enak, pikiran yang ruwet buat baca ini. Diperbanyak baca ini. Kalau yang di atas mau tidur saja. Kalau di sini subhanal malikul kudus rabbil malaikat waruh jalalta, keagungan Tuhan, menguasai sapa Tuhan as-samawati wal ardo bil izzati kelan sifat kemuliaan wal jabarut lan sifat memaksa. Faqala mongko ndonga ha ing dengan doa tadi sapa arjulu. Fadhahabat mongko hilang anu saking rajul apa alwahsatu, sumpek, kerisauan hati hilang. Kata hadis ini, orang yang minta doa Nabi tadi kemudian baca itu, kemudian mereka melaporkan sumpeknya hilang. Babu mayakulu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 17, bab ke-17. Babu mayakulu man, yaitu seseorang bulia yang diuji bil waswasi kelan waswas. Ada orang yang waswas, ngerti waswas ya? Sing biasanya wudu bolak-balik gak mari-mari sampai airnya habis, gak mari-mari wudune. Nah, gak ngono salat. Biasanya salat apa itu? Takbiratul ihram. Allahu Akbar, sampai gak karu-karuan. Makmumnya kesel ngenteni. Iki mari-mari to. Was-was. Kalau ada orang yang was-was, ini doanya. Kala ngendika sapa Allah taala, wa imayan zaghunaka, lan ketika menggoda, mengganggu kaing sira minasyaitani apa nasun godaan. Kalau kita digoda setan, apapun macamnya termasuk waswas, fasta'id, mongko mintalah perlindungan bila iklan Allah taala, innahu wasamiul alim. Fa ahsana mayuqalu ma'adabana, ing barang adabana kang ngajari nak ing kita sapa Allahu bi iklan ma wa amarona bi qaulihi. Warwaina, Qur'ane ngatakan mintalah perlindungan pada Allah. Cara minta perlindungannya dengan berdoa. Doanya diajarkan oleh Nabi. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakti datang sapa asaitonu setan ahadakum ing salah siji nira kabeh fayaqulu, mongko ngucap sapa setan. Biasanya setan ini macam-macam godane. Salah satu bentuk godane setan itu ngajari kita untuk mempertanyakan sesuatu. Nanti lama-lama kemudian mempertanyakan sesuatu yang aneh-aneh. Hanya kita bingung dewe. Setan goda kita begini. Man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Hatta kemudian terakhir, man khalaqa rabbaka. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Sampai begitu kan? Ada beberapa santri dulu sampai nangis-nangis neng yai. Karena dia meragukan Tuhan. Dia matur teng yai itu gini. Apa bener ya langit bumi segini besarnya itu ciptaan pangeran? Itu sampai muncul. Itu sampai kemudian oleh yai diberikan ijazah maca kulhu. Surat Ikhlas, bukan kulhu. Kulhu. Surat Ikhlas memperbanyak itu. Alhamdulillah kemudian ini. Tapi itu sering muncul lagi. Jadi kadang bengi, kata dia, kalau malam nggak tidur. Jadi malam di depan komplek, kalau kayak C gitu, kayak gedung C, di depan malam itu di depan kamar karo ndelok atas. Kemudian kepikir, ini dunia sakmene gedene. Iku apa bener? Siapa sih menciptakan? Masa bener pangeran? Kadang kepikir. Nah, ini juga begitu, katakan Nabi. Kita itu diajari oleh setan untuk bertanya. Kemudian kita diajari untuk bertanya tentang pangeran. Masa ono toh pangeran itu? Masa ada toh Tuhan itu? Kalau Tuhan ada, terus yang menciptakan Tuhan siapa? Semua ada yang menciptakan. Dan terakhir yang menciptakan Tuhan. Nah, kalau sudah muncul pertanyaan kayak begitu, kata Nabi,
Faida balago nalikane sampai dalika ing pertanyaan tadi, man khalaqa rabbaka fasta'id, mongko mintalah perlindungan bilai kelan Allah. Wal yantahi, lan cukupkan pertanyaannya selesai. Jangan dilanjutkan karena nanti akan jadi masalah. Setelah itu langsunglah istighfar, maca ta'awud. Wa fi riwayatin fi sahih la yazalu, terus-terusan sapa anasu manusa iku yata sa'aluna, bertanya. Biasanya manusa itu seseorang itu pertanyaan itu baik, tapi kalau kemudian ini mencapai hal-hal yang kemudian rawan tentang ketuhanan, biasanya kemudian kita menjadi salah. Karena itulah Anda masih ingat ada hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi khaliqi, atau hadisnya tafakkaru fil makhluki wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang ciptaan, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah, karena kita nanti akan keliru. Akhirnya meragukan Allah. Hatta yuqalu, sama hadisnya. Sehingga kemudian dikatakan hadza utai ini ku khalaqa, menciptakan sapa Allahu al-khalqa ing makhluk. Awalnya baik. Oh, ini makhluk ya Allah. Oh, ini ciptaannya Allah. Kemudian terakhir faman khalaqallah. Maka siapa yang menciptakan Allah? Faman mongko utawi sapane wong wajada kang nemu sapa man mindalika, saking pertanyaan tadi siapa yang menciptakan Allah, fal yakul mongko ngucap sapa man amantu billah wa rasulih. Kalau sudah sampai ke situ, maka kita harus segera amantu billah, saya iman pada Allah dan Rasulnya. Rawaina fi kitabis sunni an Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong wajada kang nemu sapa man hadzal waswas ing min hadzal waswas saking iki keraguan tadi, waswas tadi, kata Sayyidah Aisyah dari Kanjeng Nabi, kalau orang menemukan waswas, penyakit waswas termasuk yang bertanya tentang Tuhan tadi, fal yakul amanna billah wa bi rasulih, maka masuklah dalam hati kita perasaan amanna billah wa rasulih 3 kali. Dibaca 3 kali, diresapi di dalam hati. Fa inna dzalika yadhabu, maka perasaan itu akan hilang. Insya Allah akan hilang. Itu doanya. Jadi lainnya was-was tentang Tuhan, tentang Allah, tentang yang menciptakan semesta, maka katakan di dalam hati kita amanna billah wa bi rasulih 3 kali dengan penuh perasaan, maka insya Allah was-was itu akan hilang. Itu beberapa tentang was-was. Warwaina, ini kalau was-was terkait dengan keyakinan. Nah sekarang ini lain lagi, was-was yang lain. Fi sahih Muslim an Utsman ibnu Abi As radhiyallahu an qultu, matur sapa ingsun, Utsman bin Abi As itu matur ke Kanjeng Nabi begini, ya Rasul, inna syaiton, sak temene setan iku qad hala, teman-teman ganggu sapa setan baini yang dalam antaraku wa baina salati, ing dalam antarane salatku wa qiraati lan bacaanku, yulabisuha, ngenggoni memakaikan sapa setan ha ing ini ing gangguan tadi hali alaya yang atas ingsun. Ini kalau Utsman bin Abi As itu begini, Kanjeng Nabi, kalau saya tuh kalau sholat sering diganggu setan. Mungkin kayak kita ya, like sholat terus mikir opo. Nah kita biasanya kita nikmati, mikir opo, no, iya opo yo. Ki sholat subuh kelingan bakso, sholat opo, terus ngelamunnya diterus no. Lah ya bias gak langsung maten Nabi. Kanjeng Nabi, kalau saya sholat itu kok sering terganggu setan. Apa jawaban Nabi? Faqala monggo jawab sapa Nabi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika utawi itu yang mengganggu sholat. Ketika Anda sholat kemudian pikiran-pikiran kita diganggu, iku syaitonun, setan. Yuqalu lahu, namane setan iku hinzabun. Tapi anak kita nggak boleh diberikan nama itu ya. Oh ini namanya neng hadis.
Khinzabun, kok anaknya dijenengno Muhammad Khinzabun. Itu nama setan, bukan nama yang baik. Faida ahsastahu, nalikane merasa terganggu. Kalau pas sholat kita kemudian merasa pikiran kita ngelamun, maka begitu sadar, lain ngerasa, oh ya kok saya sholat kok ngelamun, mestinya kan gak pantas sholat ngelamun. Fata'awwada, maka kemudian segeralah minta perlindungan pada Allah. Billahi minhu. Setelah kita sadar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian fatufil atau fataful, mongko meludao sapa sira an yasarika saking 3 kali. Salasan, ya, saking sisi kiri salasan 3 kali, kemudian meludah, tapi nggak perlu meludah kayak ngidul ya, sholat kiwane diidu, enggak, hanya kan kalau di hadis yang lain kan cuma kayak meniup aja toh, 3 kali ke kiri. Fafa'altu, kata Abias, fafa'altu mongko melakukan supaya ingsun dzalika fa'adhabahu, kemudian menghilangkan hu ing godaan sapa Allah ani saking ingsun. Ini langsung manjur-manjur gitu ya. Nah, kita kok gak manjur-manjur ya, kita kurang serius. Coba Anda sahabat tuh, kan begitu dijajahi Nabi dilakoni manjur, sampai hutang aja loh dilakoni langsung kebayar hutangnya. Itu kan luar biasa, karena yang ngijazai langsung Nabi, dan mereka luar biasa bacanya dengan penuh keseriusan. Ini digoda setan langsung, dia ngatakan fa'adhabahu wahu ani, langsung hilang penyakitnya. Kultu hizabun, lafadz hizabun tadi bisa dibaca bikhoi dengan kho, sumanuni dengan nun yang sumarroi dengan ro maftuhati, sumalbai wahtalafal ulama'u fidobtil khoi. Hurufnya kho, nun, za, ba. Ada yang bisa dibaca khonzabun, ada bisa dibaca khinzabun. Itu apa doai namanya, terserah. Wong nama setan aja loh, kan terserah aja toh, diwaca terserah sakarep-karep lah. Bisa khinzabun atau khonzabun. Baik. Rawaina fi Sunan Abi Dawud bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Kultu matur sapa ingsun, ini ada lagi dari Abi Zumail namanya. Kala Abu Zumail ini datang ke Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ma iku apa syai'un sesuatu ajiduhu, yang nemu hu ing ma fi sadri ing dalem hatiku. Kala Abi Zumail itu yo aneh. Dia matur ke Ibnu Abbas gini, saya kok merasa sesuatu ya, jadi kayak badean. Sama ngerti nggak? Saya merasakan apa dalam hatiku? Kalau lama huwa, loh, ya kamu merasakan apa? Kemudian dia mengatakan, wallahi la atakalamu, saya tidak akan mengucap, nggak akan nyampaikan. Iki sahabat kok bedean. Ibnu Abbas, sama ngerti apa yang saya rasakan dalam hatiku? Kata Ibnu Abbas, loh kamu merasakan apa? Enggak, saya nggak akan mengucap, saya nggak akan bilang. Ibnu Abbas kemudian nebak, asyai'un min syakin, apakah yang kamu rasakan itu adalah perasaan keraguan, ragu-ragu kepada Allah, wadohika, maka kemudian ketawa dia karena perasaannya ketebak. Lah kita kan nggak ngono. Mbak, Saman ngerti ya perasaannya ada dalam hatiku? Oh ngerti lah, Saman lagi mikir makalah yang nggak jadi-jadi. Nah ini juga begitu, Abi Zumail. Mana jaminhu, kata begitu yang ditebak tadi ketawa, berarti benar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, mana jaminhu ahadun, tidak pernah, manaja tidak pernah selamat minhu saking keraguan tadi sapa ahadun. Berarti kasus yang seperti menimpa teman santri yang kemudian merasa meragukan, kadang muncul keraguan pada Allah, itu sering terjadi. Hampir sering terjadi karena sejak zaman sahabat
Itu orang-orang yang merasakan itu ada. Kan itu Ibnu Abbas mengatakan manaja minhu ahadun. Tidak banyak orang yang bisa selamat dari perasaan itu. Artinya sering kejadian itu mengenai banyak orang. Hatta anzala, sehingga turun ayat ini. Fa in kunta fi syakkin, sampai Al-Qur'an itu loh menyinggung soal itu, berarti di kalangan sahabat itu sering muncul. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku fi syakkin, meragukan mimma saking barang azalna yang menurunkan sapa kita ilaika maring sira Muhammad. Artinya ada tidak sedikit sahabat yang mengalami itu, sehingga kemudian turut ayat ini. Faqala li, mongko kemudian dawuh sapa Ibnu Abbas lima ingsun, fa idza wajadta, mongko lamun nemu sapa sira fi nafsika fakul. Ini doa menghilangkan waswas juga. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Kata Ibnu Abbas, kalau di dalam pikiran kita muncul perasaan ragu-ragu, perasaan was-was, maka kita bisa membaca doa ini. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu yang diajarkan Ibnu Abbas. Wa ra'ayna fi isnadis sahih fi riwayatil Ustaz Abi Qasim Al-Qusairi rahimallahu taala. An Ahmad Ibnu Atta Aru Zabari Said Khalil Said Jalil radhiyallahu an qala kana ono fiya ing dalem ingsun apa istiqsaun, ada persoalan fi amri toharoti, ing dalem persoalan sesuci. Kalau yang hadis ini terkait dengan ini biasanya wudu sing gak mari-mari, wudu sampai ngentekno air di kamar mandi. Kata ini, saya itu ada persoalan ketika wudu. Wadoko lan sumpek apa sodri, hatiku lailatan yang dalam satu malam likasrotima krono banyak barang sebab tu yang ngesok sapa ingsun minal mai saking air. Wudune sampai ngentekno banyu sak jeding. Kita ngentekno banyu sak tandon. Ada yang santri begitu. Moga-moga lah kita tidak ada. Ini kasusnya ada di kalangan dulu. Ini dari hadis Abu Qasim Al-Qusairi. Walam yaskun, tetapi ini tidak pernah tenang apa hatiku. Kata saya tuh wudu sampai menghabiskan air, tapi hati saya merasa belum wudu. Jadi koyok tadi wudu sing bolak-balik. Karena itu fakultu, kemudian matur sapa ingsun ya Robbi, sampai dia berdoa menangis pada Allah, afwaka, minta pengampunan pada Allah karena dia senantiasa merasa tidak tenang dalam wudunya, merasa gak wudu. Begitu pikirannya begitu, fasami tu, kemudian krungu sapa ingsun hatifan ing suara. Ini luar biasa orang-orang dulu, kepikiran langsung ono jawaban. Nah kita kan kepikiran ya langsung ono jawaban. Fasami itu langsung dia mendengar hatifan ing suara jawaban. Yaqulu al-afu minal ilmi. Al-afu tai pengampunan iku minal ilmi saking ilmu. Fanazala moko hilang. Ani saking ingsun apa dalika. Begitu sadar, nangis pada Allah, berdoa, langsung was-was wudune sembuh. Ini dan luar biasa. Kayaknya langsung manjur gitu ya. Nah, kita tinggal semoga manjur juga. Kan kayaknya nggak ada toh yang kemudian setelah dijazai Nabi kemudian nggak manjur. Kan mesti hadaba, kemudian mesti hilang, penyakitnya langsung hilang. Itu luar biasa nih masa Nabi. Faqala ba'dul ulama yustahabu, disunahkan apa qaulu la ilaha illallah. Kalau menurut ulama, kita disarankan mengucapkan la ilaha illallah liman kedue wong ubtulia yang digoda bil waswasi kelan waswas fil wudu'i. Kalau kita wudu kok waswas, maka doanya disarankan dengan mengucap la ilaha illallah. Awis sholati atau waswas pas sholat. Awasib hima atau yang lain yang terkait dengan itu. Fa'inna syaiton, karena saat temen setan iku idza sami'a nalikane mendengar
adzikra ing zikir khonasa mongko kabur. Sehingga selesai dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati. Maka insya Allah setannya hilang sehingga was-wasnya selesai. Wa ba'uda lan jauh ta'akhara wa ba'uda setannya kabur. Wa la ilaha illallah utai lafaz la ilaha illallah iku ra'su dzikri pangkalnya zikir. Walidzalika karena itulah ikhtaro milih sapa as-sayyid asadatul ajillau para tokoh-tokoh sufi min sofwati hadil umati ahlu tarbiyatus salikin, yaitu orang yang ahli dalam pendidikan, wa ta'dibil mursyidin muridin lan mendidik murid-murid, mendidik orang kalangan tasawuf yang biasa mendidik santri dalam torekot. Maka kita diajarkan untuk zikir la ilaha illallah, itu untuk membersihkan hati sehingga setannya tidak akan dekat. Li ahlil khalwati, untuk orang-orang yang khalwat, wa amruhum lan perintah, wa amaruhum lan perintah sapa para guru tadi hum ing para murid, para santri bil mudawamati, untuk istiqomah alaiha ing atase la ilaha illallah. Karena itulah kita dibiasakan maca la ilaha illallah habis salat paling enggak 100 kali. Nah, kita berharap ketika la ilaha illallah 100 kali kita khusyuk masuk di dalam hati. Ojo ngantuk. Waya zikir gak ada suarane. Mungkin lebih khusyuk santrine. Karena dengan itulah insya Allah hati kita akan terjaga. Wa qalu anfahu ilajin fi daf'il waswasi. Yaitu la ilaha illallah itu iku anfa'u ilajin, obat paling mujarab fi daf'il waswasati ing dalam menolak waswas. Karena itu ikbalu ala dzikrillah wa iksaru minhu. Kita diperintahkan untuk memperbanyak itu. Terakhir waqala Said Al-Jalil Ahmad ibnu Abi Al-Hawari sakautu, suatu ketika sakautu madul itu apa? Mengadu sapa ingsun ila Abi Sulaiman Ad-Darani. Suatu ketika kata Ahmad bin Abi Hawari, saya itu mengadu kepada Abi Sulaiman Ad-Darani al-waswasa ing waswas. Faqala mongko ngendika sapa Said Muhammad bin Ad-Darani, idza aratta, nalikane mengendaki sapa sira ayang kotia, angin to selesai sembuh anka saking sira. Kalau kita ingin sembuh dari waswas, ini salah satu tipnya lagi. Kalau yang di atas tipnya dengan sering dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kalau ini tipnya lain begini. Kalau kita merasa waswas, fa ayu waktin moko utai endine waktu ahsasta, merasa sapa sira bi kan waswas fafroh, mongko merasa seneng sapa sira. Jadi lek diganggu setan itu langsung oh alhamdulillah aku diganggu setan. Karena kalau kita diganggu setan, maka setannya kan kecewa. Ini diganggu kok tambah seneng. Akhirnya dibiarin, akhirnya mari. Mungkin logikanya begitu. Tapi kayak diganggu itu malah oh lebih parah ini sebenarnya. Enggak, tapi ini tip untuk menyelesaikan kata Abu Ad-Darani, fafroh, kalau kita merasa ada godaan setan, fafroh, maka merasa senang sapa sira. Fa innaka idza farihta, merasa senang bi kelan godaan setan tadi, ing qata'a, mongko akan sembuh, selesai sapa setan angka saking sira. Fa in li'annahu krana laisa ora ana apa syai'un sesuatu abghadha kang luwih disengiti, lebih dibenci minasyaitani saking setan, min sururil mukmini saking perasaan senenge orang mukmin. Fa ini tamamsa, lamun sedih sapa sira bi kelan tadi zadaka, mongko akan nambahi sapa setan ka ing sira. Itu beberapa tip. Mungkin kita bisa mana yang kita bisa pilih. Yang penting adalah wasase mari. Gak iso dari cara ini dengan cara itu. Kita di sini diajarkan banyak cara, banyak doa untuk agar kita sembuh dari was-was. Oke, saya kira begitu. Ada pertanyaan. Ya. Saya sering berdoa
tapi hati saya kadang ragu kalau bakalan dikabulkan. Jadi kadang saya berdoa seperti hanya sekedar niat saja. Itu gimana? Kita berdoa karena merasa nggak yakin dikabulkan, akhirnya doanya pokoknya sekedar doa. Kalau kita belajar etika berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita akan dijabai. Jadi salah satu hal yang penting di dalam doa adalah husnudon, bahwa doa kita akan mustajab. Kalau kita tidak punya keyakinan itu, maka pertanyaannya kan kemudian, bagaimana mungkin Tuhan mengabulkan doa kita, wong kita sendiri aja lo nggak yakin. Karena itu di dalam etika berdoa kita harus punya keyakinan bahwa kita akan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi begitu. Jika ingin kirim Al-Fatihah, ingin kirim Al-Fatihah baiknya dahului yang sudah meninggal atau yang masih hidup katanya. Silakan aja kalau kirim Fatihah. Kirim Fatihah mana yang lebih baik? Yang sudah mati duluan atau yang masih hidup duluan? Silakan, itu enggak ada masalah. Boleh didahulukan yang masih hidup karena dia masih hidup. Boleh didahulukan yang mati karena dia sudah mati duluan. Kan terserah aja toh. Podo karo ini loh. Kalau Anda sholat jamak qashar. Jamak qashar itu misalnya begini. Anda sholat jamak qashar, jamak takhir di duhur sama asar di waktu asar. Mana yang lebih didahulukan? Sholat duhur dulu atau asar dulu? Anda bisa pilih. Sama-sama benar argumentasinya. Misalnya Anda sholat qashar maghrib sama isya atau duhur sama asar. Maka kita boleh ketika sholat jamak takhir itu asar dulu. Kenapa asar dulu? Karena asarlah yang punya waktu. Yang sohibul bait didahulukan. Setelah itu sholat duhur. Atau saya duhur dulu. Boleh juga, karena duhurlah urutan yang pertama. Itu tidak ada masalah. Sehingga tadi, kalau kita kirim Fatihah, yang mati dulu boleh, karena dia sudah mati. Jadi, kronologisnya didahulukan. Tapi kalau kita ingin ngirim yang hidup dulu juga boleh, karena yang hidup itu masih sehat, belum mati, lebih utama daripada yang mati. Itu tidak ada masalah, silahkan aja, boleh. Yang penting kirim Fatihah. Mana yang didahulukan terserah Anda, karena itu bukan sesuatu yang kemudian harus hierarkis gitu ya. Enggak, itu silahkan aja. Oke. Satu lagi, ini kalau pas lagi sholat terus gagal fokus lagi, intinya fokusnya hilang, itu apakah sholatnya harus diulang? Kalau kita sholat subuh, Allahu Akbar, pas takbiratul ihram kita khusyuk, kemudian mari maca Fatihah kita ngelamun, kemudian begitu ngelamun kita sadar lagi, sholatnya harus diulang enggak, sholatnya enggak harus diulang. Kalau dalam fikih tidak harus diulang, karena di dalam fikih itu tidak ada syarat rukun khusyuk. Pokoknya sholatnya sesuai dengan syarat rukunnya selesai. Tapi kalau kita belajar tasawuf, hendaknya tidak begitu. Maka artinya secara fikih, selama tidak membatalkan sholat, itu nggak masalah. Tapi kalau secara tasawuf, hendaknya tidak begitu. Karena kita berusaha sholat itu matur pada Allah, sowan pada Allah, maka tidak pantas kalau kita karo ngelamun. Anda aja loh, kalau kemudian ada teman datang, ada curhat, kemudian dia ngelamun, kan nggak etis juga toh. Matur neng dosen kita karo ngelamun atau sibuk karo HP-an. Di kampus juga begitu, maka kepada Allah juga gitu. Sangat tidak pantas kalau kita kemudian tidak khusyuk. Oke, saya kira begitu. Masih ada. Itu yang berkaitan dengan doa tadi, kalau misalkan kita kirim Al-Fatihah atau doa buat guru dan orang tua, itu mana yang lebih baik didahului? Kalau kita belajar, masih ingat kita ngaji Ghazali tentang Mukhtasar Ihya. Orang tua itu ada dua. Ada orang tua yang biologis,
yang melahirkan kita, ada orang tua yang murabbi ruhina, yang mengajari keilmuan pada kita. Kalau di dalam Ghazali itu, orang yang mengajari keilmuan pada kita itu lebih diutamakan daripada orang tua biologis kita. Itu kalau Ghazali. Tapi kalau Anda misalnya, enggak Ustadz, ini misalnya karena ini orang tua saya kandungnya, yang itu di dalam Al-Quran dikatakan birrul walidain, yo silakan, itu juga nggak masalah. Tapi kalau kita di Ghazali, yang mendidik diri kita itu menjadi lebih penting daripada yang hanya sekedar orang tua biologisnya. Nah, tapi silahkan. Apakah sholat Abu Bakar itu disyariatkan Nabi atau enggak? Terus itu katanya itu Kiai Haji Yasin Masalah itu tidak mengajarkan sholat Abu Bakasan, amalan Abu Bakasan itu hadisnya nggak ada. Nah, karena itu sejak awal beberapa tahun sebelumnya Ustaz juga sering nyampaikan Rebu Bakasan itu tidak ada hadisnya. Tetapi Rebu Bakasan itu berdasarkan pengalaman tokoh-tokoh sufi yang mereka mukasafah, bisa melihat dengan mata batinnya bahwa pada hari Rabu itu, Rabu terakhir bulan Safar, itu banyak bencana yang turun yang akan didistribusikan selama setahun. Nah, karena itulah kemudian kita diharapkan untuk membaca doa-doa tolak bala. Nah, karena itu tidak ada sholat Rebu Bakasan. Yang ada adalah membaca doa yang kebetulan kita lakukan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Nah, itu yang harus kita bedakan. Sholat Rebu Bakasan nggak ono, tapi sholat untuk menolak bencana ada. Wiritan moto Yasin untuk doa ada. Kan banyak, itu banyak hadisnya. Hanya yang tidak ada kalau kita niat sholat Rebu Bakasan. Itu yang nggak ono. Sehingga kan di dalam Basul Masail NU juga dikatakan sholat Rebu Bakasan itu nggak ada dasarnya. Memang nggak ada. Karena hadisnya juga nggak ada, yang lain juga nggak ada. Itu kan hanya kayak pengalaman pribadi. Pengalaman orang-orang tokoh sufi yang itu. Karena itu sama dengan kita kalau Ramadan itu apa namanya? Akhir Lailatul Qadar. Kita diajarkan begini, kalau puasa itu mulainya hari ini, hari apa? Insya Allah Lailatul Qadar hari apa? Itu nggak ada hadisnya. Karena hadis Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu 10 terakhir bulan Ramadan selesai. Bagaimana Ghazali kemudian mengatakan kalau puasa itu mulainya Senin, Lailatul Qadar hari ini, hari tanggal berapa? Itu pengalaman beliau-beliau. Nah, kita bisa ikut. Tapi tetap tidak bisa menentukan apakah benar atau tidak. Rebu Bakasan sekali lagi tidak ada dasar hadisnya, tidak ada dasar dari kanjeng Nabi. Tetapi itu adalah pengalaman para sufi yang melihat pada hari Rabu terakhir bulan Safar itu ada kejadian-kejadian itu. Nah, kita kemudian diajak untuk berdoa tolak bala. Doa tolak bala ono. Doa-doa untuk menahan bencana kan ada kayak hadis ini. Hanya Rebu Bakasannya sih nggak ono. Itu yang kita harus paham, beda antara Rebu Bakasan dan amalannya. Oke, saya kira cukup ya. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam Rabbi faqihna latifa Rabbi faqihna wa faqihana Rabbana fa'na bima lam tana wa bi'allimna latifa uda Rabbi faqihna wa faqihana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.